Gria Kongco Tanah Kilap di Denpasar dipadati masyarakat Tionghoa. Sejak Rabu pagi, masyarakat yang melakukan sembahyang silih berganti berdatangan. Ada 33 altar yang bisa digunakan untuk melakukan persembahyangan, sekaligus meletakkan persembahan sebagai wujud bakti dan simbol penghormatan dalam ajaran Buddha. Ketua Gria Kongco Dwipayana mengatakan, Tank ini berdirinya dari awal karena adanya batu prestasi batu tertulis berhuruf Cina yang menyebutkan nama dewanya sebagai tuan rumah dan dinasti itu aja. Gitu. Jadi disebutkan nama dewa Ong Taijin dan Ong Nyunyu pada dinasti Qing ya, itu aja nih tertulis. Tapi kenapa coraknya ini berbau Bali? Apakah ada memang perpaduan budayanya atau seperti apa? Jadi ini anunya sebenarnya sudah terima apa adanya dari dulu. Jadi benar-benar mencerminkan suatu kearifan lokal Bali ya. Bagaimana dengan bangunannya? Apakah memang mengikuti juga dengan Bali, mungkin dari bentuk hitungannya dan sebagainya macamnya? Ya itu semua jadi antara Tionghoa Cina ya kalau disebut ya, biar salah ya. Dengan Bali itulah dipadukan. Iya. Terus ada jumlah tertentu nggak, misalnya tiangnya atau apa dan sebagainya macamnya itu? Ya, itulah yang diambil sesuai dengan tempat ibadah. Oh, tempat ibadah. Jadi ada aturan-aturannya lah. Begitu. Ya. Kelenteng ini nama secara Indonesia-nya Gria Kongco Dwipayana, nama Chinese-nya Ling Ximiao. Tanah Kilap Denpasar Selatan. Gria Kongco Dwipayana didirikan pada tahun 1987 oleh Ida Bagus Adnyana dan istrinya. Ide pembangunan tempat ibadah ini muncul setelah Ida Bagus Adnyana menemukan sebuah prasasti batu berhuruf Tionghoa dan berisi nama dewa beserta dinasti yang berkuasa di wilayah itu. Setelah menemukan prasasti itu, Ida Bagus Adnyana merasa mendapat amanat dari dewa untuk membangun tempat ibadah di lokasi penemuan prasasti tersebut. Untuk memperkuat keyakinannya, Ida Bagus Adnyana dan istrinya melakukan tangkil atau tirtayatra ke berbagai tempat suci selama hampir 1 tahun penuh. Setelah perjalanan spiritual tersebut, mereka mulai membangun tempat ibadah dengan dukungan 11 umat. Pada awalnya, Gria Kongco Dwipayana hanya berupa bangunan kecil tanpa pembatas. Di sekitarnya masih terdapat hutan bakau, dan tempat pemujaan utamanya hanya berupa onggokan batu. Pembangunan tempat pemujaan utama dimulai pada tahun 1998 setelah selesai. Pembangunan berlanjut untuk mendirikan tempat pemujaan bagi dewa-dewa pelindung Kongco, termasuk bangunan 7 dewi, pagoda 7 tingkat, serta gria atau pasraman yang dikelola langsung oleh Ida Bagus Adnyana sebagai pemangku di Kongco tersebut. Akhirnya, Gria Kongco Dwipayana selesai dibangun pada tanggal 9 September 1999 dan dana pembangunan diperoleh dari sumbangan para pengunjung Kongco yang berasal dari berbagai etnis dan agama. Saya di sini sebagai seorang pengayah, nama saya sendiri Jero Ayu ya di sini. Saya perwakilan dari Atunya sebagai juru bicara beliau di sini. Kita di sini dari pra ya, kita sudah melakukan banyak kegiatan dari menurunkan para dewa untuk kita bersihkan dan kemudian kita naikkan kembali untuk kita haturkan sesajen di penyambut tahun baru Imlek itu tanggal 28 dan 29 kita sudah merayakan tahun baru Imlek. Banyak kegiatan seperti barongsai, tari-tarian dan juga banyak sekali di sana kegiatan sampai malam. Dan sekarang kita lanjut lagi masih dalam rangka Imlek ini, namanya hari ini Cap Gomeh namanya. Di sini ini penutupan, biasanya penutupan untuk Imlek kita mengadakan acara Cap Gomeh di sini. Cap Gomeh itu yang khas di sini tuh ada lontongnya, lontong kare itu yang spesial ya. Yang kita lakukan kegiatan di sini nanti sorenya ini ada tari-tarian. Kita kembali akan mengadakan pertunjukan pementasan tarian barongsai, banyak tarian 7 dewi, para dewi di sini dan semua pengayah dari Kongco ini sendiri ya.
Dan kita tutup pada malam nanti jam 12 sebagai penutupnya itu tarian barongsai kembali. Harapan dan doa dipanjatkan oleh umat dalam perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Tahun Ular Kayu. Masyarakat berharap kehidupan lebih baik, damai, dan penuh keberuntungan. Saya merasakan vibrasinya yang berbeda. Ada gimana ya? Ada getaran batin yang berbeda dengan kekusukan sembahyangnya. Terus mungkin ada harapannya apa dengan tempat yang unik bagi kita ini? Saya harapannya ke depannya biar tempat ini selalu terjaga, karena tempat ini kan bersebelahan dengan tempat ibadah kami. Jadi walaupun kami secara aliran berbeda, tapi tetap menjadi satu kesatuan untuk tetap saling membina kerukunan di antara kita. Kemeriahan Cap Gomeh Gria Kongco Dwi Payana akan terus berlangsung hingga Rabu malam. Sejumlah kesenian dan atraksi barongsai telah disiapkan. Tim Analisa Pos dari Denpasar, Bali melaporkan.